Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita mau santai-santai ya. Sambil malam Sabtuan. Insya Allah besok itu akan ada Gatot Nurmantio datang ke sini. Banyak yang penasaran dan menjagokan dia untuk menjadi ketua tim pemenangan. Amin. Kita aminkan. Tapi kita tidak tahu sudah ada komunikasi atau tidak ya. Kadang-kadang kita berharap tapi ternyata elit-elitnya susah. Karena saya tidak pernah melihat koneksi Gatot dengan Surya Paloh misalnya. Atau Gatot yang diterima di kalangan Nasdem misalnya. Kalau di kalangan PKS mungkin gampang. Ya, karena secara dari dulu dia juga sudah suara oposisi. Kalau PKB ya mungkin juga punya hubungan baik ya. Tinggal Nasdem. Kita lihatlah bagaimana reaksinya. Saya sendiri ya juga tidak paham. Karena kebetulan saja Pak Gatot kemudian ada urusan dan saya minta datang ke sini ya. Karena dia mau ke Solo ya mampir sebentar lah. Ya gitu ya Sobat Daerah sekalian, nanti besok jangan lupa sore ya mudah-mudahan habis asar lah karena dia on the way ke Solo, dia datang ke sini ya. Oke. Saya pakai jaket Anies ya, dikasih relawan Anies. Anies itu Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ya. Ini Laude Basir. Biasanya yang saya pakai juga Sobat Anies ya. Rike Santoso. Kemudian yang saya pakai juga beragam dari tim dari ini juga Sirajuddin Wahab dari KIB ya. Sahabat sekalian, coba kita lihat ini ada tema menarik ya. Yaitu yang terkait dengan soal skenario kemungkinan cuma 2 calon presiden saja. Dan menarik, pengamat ini mengatakan kalau calon 2 presiden gak akan ada Ganjar, tidak akan ada Prabowo Ganjar, adanya Prabowo Puan katanya. It makes sense ya, masuk akal. Kenapa begitu? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut kenapa masuk akal. Tapi coba kita bacakan dulu ini ya. Apa yang disampaikan oleh Antoni Budiawan. Sejatinya dia pengamat politik, pengamat ekonomi, tapi juga sangat concern pada isu-isu politik dan konstitusi sepertinya. Kita lihat dan coba kita bacakan beritanya sebentar saudara sekalian ya. Coba kita, nah ini ya. Antoni Budiawan, tidak akan ada Prabowo Ganjar, yang ada Prabowo Puan. Oke, coba kita lihat ya. Republik Merdeka, wacana menduetkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dinilai sebagai hal yang tak realistis. Hal itu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antoni Budiawan dalam akun media sosial X milik pribadinya yaitu @antonibudiawan. Jadi Twitter tuh jadi media sosial X gitu ya. Ini mimpi relawan tidak realistis kalau duet PDIP maunya Ganjar capres, Prabowo cawapres. Prabowo pasti menolak, merendahkan, masa ketum jadi cawapres kader. Kalau Prabowo jadi capres, untuk apa pasang Ganjar jadi cawapres? Kalian saja Puan, tulis Antoni. Sambung dia dalam keterangannya di pesan WhatsApp, kalau sampai terjadi duet PDIP pasti maunya Ganjar capres, Prabowo cawapres menjadi harga mati. Mungkin harga mati tapi Prabowo pasti menolak, merendahkan, masa ketum dari partai besar hanya menjadi cawapres dari seorang kader partai saja, tegasnya. Melihat kapasitas Prabowo, Antoni berkeyakinan bahwa Menteri Pertahanan RI itu pasti memiliki bargaining sebagai capres. Artinya Prabowo pasti tetap diajukan sebagai capres. Terus untuk apalagi pasang Ganjar jadi cawapres?
tidak ada nilai tambah bagi PDIP, lebih baik sekalian saja jadikan Puan Maharani sebagai cawapres Prabowo. Artinya tidak akan ada Prabowo Ganjar, yang ada Prabowo Puan, tegasnya lagi. It makes sense. Dalam keterangan tambahannya, ekonomi yang dikenal kritis itu menyebut bahwa isu ini sangat berbahaya bagi Prabowo dan koalisinya. Isu duet Prabowo Ganjar sangat bahaya bagi Prabowo, bisa memperlemah koalisi Indonesia Maju. Jangan sampai insiden PKB Imin terulang. Bisa-bisa Golkar dan Demokrat bentuk koalisi sendiri atau Golkar malah dukung koalisi perubahan karena merasa tidak dianggap dan direndahkan, jelasnya. Sebelumnya sekelompok relawan Dewan Pimpinan Daerah Projo, Bali mengusulkan agar Prabowo dan Ganjar bisa berduet sebagai capres dan cawapres. Usulan itu pun mendapat respons dari Baca Pres Ganjar Pranowo usai menghadiri rapat tim pemenangan nasional TPN di gedung High End Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi, kata Ganjar kepada wartawan. Ya, sobat era sekalian, gimana hitung-hitungannya? Begini ya, kadang-kadang kita harus realistis juga. Pengertian realistis ini adalah begini. Kalau misalnya Ganjar dan Prabowo menguat dan mereka akan saling memakan, maka sesungguhnya bagi Presiden Jokowi sebagai kingmaker dua calon ini nggak menguntungkan. Karena bisa jadi mereka habis tenaganya, habis biayanya, habis uangnya untuk berkelahi di antara mereka sendiri, dan ketika itu keuntungan bisa jadi di Anies Baswedan. Tapi kalau mereka disatukan, ya pertanyaannya adalah siapa presiden dan wakil presidennya? Sudah pasti Prabowo tidak akan mau karena Prabowo independen dalam memutuskan ini. Tapi, ini kan, tapi Ganjar ya bergantung kepada kebijakan Megawati. Kata Megawati maju sebagai wakil presiden, ya Ganjar take it or leave it. Kalau dia tidak mau, selesailah. Tapi kalau dia mau, selesai juga. Artinya kalau dia mau, ya sudah, go ahead. Tapi Megawati akan mikir, kalau misalnya Prabowo punya peluang menang dengan teori bahwa semua kekuatan dikerahkan hanya dua paslon ini, dan kemudian ada ya seperti 2019 dan 2014, maka kenapa harus memberikan karpet merah kepada Ganjar Pranowo? Bukankah lebih baik memberikan karpet merah itu kepada Puan Maharani, sehingga yang menjadi wapres adalah Puan Maharani? Lalu Puan Maharani ya seperti Megawati, something happen to the president, dia bisa menjadi presiden. Nah, ini kan skenario yang pernah saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu. Cuma memang resistensinya di kubu Prabowo kalau harus dipasangkan dengan Puan Maharani. Karena dia nganggap Puan Maharani kartu mati. Cuma ada cumanya. Setelah Anies cuma dipasangkan dalam tanda kutip dengan Caimin yang dianggap juga kartu mati, ya mungkin ada kepercayaan diri juga bagi Prabowo untuk bisa menerima Puan sebagai wakil presidennya. Yang penting Ganjar hilang dari peredaran sehingga semua resources istana itu bisa diarahkan ke dirinya. Nah, tinggal yang gigit jari, ya tinggal yang gigit jari adalah pendukung-pendukung Ganjar. Jadi jangan lupa saudara sekalian, pendukung-pendukung yang Ganjar yang ribut, yang fanatik ini ya, adalah orang-orang di luar PDIP sesungguhnya. Ya barangkali ada juga lah Adian misalnya. Tapi elit-elit PDIP kan nggak berisik tuh sebenarnya mendukung Ganjar Pranowo. Ya Hasto karena terpaksa ya kan. Tapi kalau seandainya nanti harus putar haluan, ya Hasto terpaksa harus menjilat ludahnya sendiri soal kegagalan Prabowo, food estate, soal kejahatan lingkungan dan lain sebagainya. Dan itulah politik, sama seperti yang dijalani oleh Demokrat, bicara tentang perubahan, tapi tiba-tiba ketika tidak jadi wapres, langsung dia bergeser. Padahal begini, kalau kita bicara mengenai, kan dia mau bicara tentang sisi perubahan. Ini ada capres Prabowo, ada capres Anies. Kan tidak berubah. Dari awal dia menganggap Anies adalah mewakili
sisi perubahan. Prabowo dan Ganjar tidak. Tapi ketika kemudian tidak jadi wapres, pindah ke sini, orang mempertanyakan sebenarnya perubahannya di mana. Maka kemudian kita hanya mengatakan ya itulah politik. Akhirnya politik itu adalah perputaran dari kepentingan elit saja, ya, manuver-manuver elit untuk mendapatkan sesuatu, ya, atau untuk mendapatkan kue-kue kekuasaan. Jadi ya kita yang memperhatikan ini ya jangan ikut baperan, perhatikan saja permainannya, dan kemudian kita berharap bahwa siapapun yang terpilih itu selalu tersisa komitmen untuk membangun bangsa ini secara benar, bukan untuk menjadi kesempatan kawan-kawannya mengeruk keuangan atau kekayaan alam Indonesia ini dengan menjadikan orang-orang yang membantu kemenangan, padahal maling-maling misalnya, itu duduk di dalam pemerintahan. Itu kan menyedihkan bagi kita kalau memang itu terjadi, saudara sekalian. Oke, coba kita baca komentar sobat era sekalian ya. Sudah sembuh tah Bung Erhab? Sembuh sih belum, masih batuk-batuk ya. Tapi lumayan lah, suara masih begitu ya. Salam PT 0%. Alhamdulillah makin yakin, insya Allah 2024 Pak Anies Presiden Indonesia, amin amin Allahumma amin. Lebih baik Puan yang maju sebagai wapres Prabowo daripada Ganjar. Mega nggak kapok dihianati Jokowi. Bisa jadi Prabowo Puan, kalau Prabowo Ganjar itu nggak mungkin. Tapi nanti PDIP dua kaki dong Bung, gimana tuh? Dua kaki yang mana? Sama-sama pemerintahan ya. Jokowi kata alam kubur ya, Jokowi presiden yang merakyat. Kemudian lagi ya, Bung RH jaketnya keren, saya suka Bung. Oh ini jaket pemberian, ini jaket dari Anies. Anies ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ya. Kemudian setuju Prabowo Ganjar, yang menang Anies Imin. JKW sesudah lengser tak akan ada yang melindungi. Mega dendam karena dikhianati Prabowo, daripada bentrok dengan Mega lebih baik mengorbankan JKW. Katanya Pak Anies hasil surveinya rendah ya. Iya sebenarnya bukan begitu. Sebetulnya adalah mereka tidak ingin membuang resources ya. Ya oke lah. Ada juga faktor itu, kalau rendah kenapa ditakuti. Tapi juga ingin memastikan kemenangan dalam satu putaran tadi dengan mengerahkan resources dalam satu titik ya. Semoga Bung RH senantiasa sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian kenapa ya kok masih ada orang yang mendukung Prabowo yang kata-katanya ngeri di mata Najwa. Ingin berkuasa untuk jalankan bisnisnya, demokrasi dikasih nilai 8. Dan dia juga nggak paham Undang-Undang ITE dan Undang-Undang nomor 1 1946 ya. Ya bahaya memang ya. Padahal waduh itu undang-undang yang banyak memenjarakan. Ganjar nggak ada nilai jual. Amin, Anies Mohaimin menang. Apalagi ya. Ini bukti bahwa Pak Anies lawan yang sangat tangguh. Fakta di lapangan masih pusing cari capres-cawapres. Bisa jadi Prabowo cawapres dengan iming-iming memegang proyek yang lebih banyak dari oligarki China. Gak mungkin ya kalau dia wakil presiden ya. Pak Refli Harun, apakah setuju dengan Bosman mengecap poros Amin adalah religius kanan? Bukankah di situ ada Nasdem dan PKB? Ya sebenarnya begini saudara sekalian, saya mengatakan dia memang religius ya, tapi religius Islam yang kanan dan kiri. Jadi Islam kanan ada, Islam kirinya juga ada. Islam kanannya PKS, Anies sendiri, Islam kirinya PKB, lalu kemudian yang nasionalisnya Nasdem. Jadi ini sebuah
sebuah perpaduan yang nasionalistik menurut saya ya. Oke, tapi kan pendapat orang bisa berbeda ya. Kasihan Bung Repli buat Prabowo, sudah tua, lebih baik Mas Fatria. Oh ini atau Fadlizon yang nyalonnya ada gagasan juga. Waduh kasihan Bung Repli, usul ganti sama Bung Refli aja calon Gerindra sama Refli Harun. Berpikir aja enggak saya. Ya, jadi orang yang mau jadi pemimpin tuh orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Cuman masalahnya susahnya di Indonesia ini, dia masih part of the problem, mau jadi pemimpin kita, itu bahaya ya. Biarlah Prabowo jadi capres, untuk cawapresnya boleh Puan, Ganjar dan AHY. Ketiganya jadi cawapres, biar Pak Anies Caimin aja satu. Oke. Apalagi ya, Prabowo pun lebih original daripada Prabowo Ganjar atau Ganjar anybody. Ya sahabat sekalian, itu saja ya, silakan disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.